Ada dunia spiritual dan dunia natural ya. Firman Tuhan itu benar dan mutlak berotoritas. Segala ciptaan muncul ketika Tuhan berfirman. Jadi ketika Tuhan berfirman, ya, wayahi or, maka jadilah terang, maka terang pun jadi, gitu ya. Ketika Tuhan berkata tentang ayah, jadilah, ya, wayahi or, maka or pun jadi. Jadilah terang, maka itu cuma dari firman. Firman-Nya berkata jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan saudaraku, semua makhluk diciptakan dengan firman-Nya. Sekali dia berfirman, maka jadilah makhluk. Kecuali manusia. Manusia itu dibentuk dari debu tanah, kemudian dia embuskan rohnya sendiri, saudara-saudara. Ya, nah, lihat, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Ya, ex nihilo itu bahasa Latinnya, dari ketiadaan menjadi ada. Ya, nah itu Tuhan menciptakan semua makhluk dari ketiadaan. Itu yang disebut Sang Maha Pencipta. Pencipta itu ya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi kalau manusia boleh disebut pencipta, bisa, tapi tidak sepenuhnya, karena manusia sebetulnya membentuk atau merangkai. Misalnya dia pencipta lagu. Pencipta lagu itu, not-notnya sudah diadakan oleh Tuhan dari ketiadaan. Muncul not itu, saudara. Not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu, saudara. Itu sebenarnya Tuhan. Tapi manusia tinggal merangkai, ya. Sol, la, sol, mi, jadi lagu Malam Kudus, gitu. Manusia tinggal merangkai sol, la dengan sol, mi, kemudian dikasih garis-garis sambung di lagu Malam Kudus. Ya, manusia bukan menciptakan dari ketiadaan, tapi merangkai. Namun bagaimanapun citra sebagai pencipta ada pada manusia, ya, karena makhluk lainnya nggak bisa berbuat itu, ya. Mobil diciptakan karena Tuhan sudah siapkan logamnya, ya. Tuhan sudah siapkan bahan bakarnya di bumi ini, atau nanti bahan listriknya Tuhan sudah siapkan semuanya. Manusia bisa menciptakan mobil listrik, sebagainya. Tuhan sudah menyediakan semua bahan-bahannya. Tinggal manusia, karena daya cipta yang Tuhan berikan sebagai citranya itu, manusia bisa kembangkan daya cipta itu, saudara. Tapi bukan dari ketiadaan. Beda dengan Tuhan. Tuhan menciptakan segalanya jadi ada dari ketiadaan. Oke ya, saudara bisa pahami ini ya. Baik, hanya manusia saja yang diberi kuasa untuk bernalar dan berpikir, serta mendominasi seluruh bumi. Jadi Tuhan tidak memberikan itu kepada gorila, Tuhan tidak memberikan kuasa untuk mendominasi bumi itu kepada Leviathan, tidak ya, pada dinosaurus, tidak. Tuhan hanya memberikannya kepada manusia. Dan manusia bisa bernalar, manusia bisa berpikir. Nah, intinya manusia adalah dutanya Tuhan, duta Elohim, atau perwakilannya yang dapat dilihat di bumi ini, ya, yang ditempatkan di bumi untuk kemuliaan Elohim. Jadi manusia itu sesuatu ditempatkan di bumi untuk kemuliaan Elohim, karena bisa mewakili kehadiran Elohim untuk setiap makhluk gitu. Setiap makhluk begitu melihat Adam, dia seperti melihat Tuhan sendiri gitu ya, karena sudah terwakili kehadiran Tuhan melalui Adam pada waktu itu gitu ya. Jadi ini ada alam, namanya alam surgawi. Alam surgawi, mana semua hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, otoritas, dan kehendak Tuhan, semuanya terjadi di sini ya. Tapi manusia pertama, Adam, dijadikan menurut citra Tuhan. Citra ini meliputi kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi. Ya. Jadi binatang lain nggak bisa berbicara. Ada Pak Beo, iya itu cuma diajar. Dan dia sebetulnya mengucapkan itu, dia nggak ngerti sesungguhnya apa maksudnya dia ucapkan. Dia hanya bisa mengucapkan, ya, haleluya, haleluya, gitu. Dia bisa mengucapkan itu, Cesar. Tapi dia tidak sedang menyembah Tuhan. Itu karena diajari untuk bersuara seperti itu, ya. Beo, burung beo, atau burung lainnya. Nah, jadi yang diberi kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi itu hanya manusia, ya. Yang lain itu ya bisa, ya.
saudara dekat dengan anjing, lama-lama dia bisa berkomunikasi dengan kita, tapi bukan dengan cara dia berbicara pakai bahasa kita. Tidak ya, tidak ya. Oke, kemudian Elohim membuat ciptaan-ciptaan lainnya dan membawa semuanya kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Adam bukan saja memberi nama pada binatang-binatang dari berbagai spesies, tetapi kata-kata yang diucapkannya menentukan habitat dan lingkungan hidup mereka. Jadi Adam mungkin berkata kepada buaya, engkau namanya, engkau disebut buaya, engkau tinggalnya di air, ya, engkau adalah binatang amfibi gitu ya. Jadi engkau bisa naik ke darat, tapi engkau juga bisa dia tinggal di air. Itu perkataan dari Adam itu menentukan habitatnya dan lingkungan hidup mereka. Dalam aturan kerajaan, segala sesuatu tunduk kepada Adam karena kerajaan Elohim itu dipercayakan kepada Adam di bumi ya. Adam ada dalam hubungan yang sempurna dengan Elohim, dan Elohim menghormati perkataan Adam karena dia yang memberi hak, dia yang memberi otoritas itu. Tentu dia harus menghormati apa yang dia sudah beri itu, saudara-saudaraku. Adam memperkatakan prinsip-prinsip kerajaan yang tak terlihat ke alam fisik. Jadi apa-apa yang di surga itu berlaku, di alam spiritual itu berlaku, Adam coba terapkan di alam fisik, di bumi itu Adam coba terapkan. Nah, dan penerapannya pakai apa? Pakai perkataan, ya. Adam memperkatakan gajah, ada memperkatakan kepada ular dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi Adam itu adalah perwakilan dari kehadiran Tuhan di dunia yang fisikal, di dunia yang natural, di dunia yang alami, ya. Oke. Kemudian, karena itu kita harus melihat pada firman Tuhan, pada kitab suci, untuk memahami apa yang telah ditentukan dalam dunia spiritual. Saudaraku, apa sih yang ada dalam dunia spiritual? Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak baca kitab suci, saudara. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, apa yang terjadi di dunia spiritual itu nggak akan pernah kita tahu. Nah, dari firman Tuhan saja bahkan kita nggak tahu sepenuhnya. Nanti ada pembantu, ada penolong yang lain yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Ruach HaKodes, Roh Kudus, yang akan menolong kita sehingga kita diberitahu hal-hal yang rohaniah oleh Roh Kudus itu, sehingga kita semakin tahu alam spiritual itu apa saja yang jadi ketentuan di sana. Nah, dan ketika kita mulai tahu, kita harus memperkatakan hal-hal itu dalam dunia natural, dalam alam natural. Kita harus berani perkatakan dengan pikiran dan pemahaman yang sama seperti Tuhan telah memperkatakan dan memutuskannya dalam dunia spiritual. Jadi apa yang ada dalam alam spiritual itu, yuk coba kita perkatakan. Kalau di sana tidak ada tangisan, maka kita coba perkatakan kepada keluarga kita, tidak ada tangisan. Maksudnya tangisan bukan tangisan kegembiraan dan tangisan dalam menyembah Tuhan, tapi tangisan karena derita. Kita boleh perkatakan tidak ada penderitaan yang membuat kita menangis. Itu, saudara, boleh perkatakan itu. Dan kalau di sana yang ada adalah kesehatan, maka kita boleh perkatakan tidak ada yang sakit di antara keluarga kita. Maka ucapkan itu, ya. Nah, jadi dengan pikiran dan pemahaman yang sama seperti Tuhan telah memperkatakan dan memutuskannya dalam alam spiritual. Dan untuk melakukan itu, kita harus mengerti apa yang Tuhan telah katakan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, ya. Dan kita juga harus mengerti apa yang firman Tuhan katakan misalnya dalam Injil Matius. Apapun yang kita ikat di bumi harus terikat di surga. Apapun yang kita lepaskan di bumi harus sudah terlepas di surga. Jadi itu perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan itu kepada Petrus, ya, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Dan apapun yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Yang disebut ikat itu, saudaraku, itu bukan soal ikat menggunakan tali rafia kah, tambang kah, benang kah, bukan.
itu menggunakan perkataan. Jadi kalau saudara ikat roh-roh jahat dalam rumah yang anggota jemaat saudara ya yang jadi gembala membutuhkan untuk dibersihkan, saudara ikat kuasa roh jahat yang bersemayam tadinya di situ, yang bersarang di rumah itu. Oh, bisa nggak sih roh jahat itu bersarang? Bisa, saudara. Karena dia suka tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kosong. Kalau rumah itu gelap, rumah itu kosong, dia bisa saja bersarang di sana sambil menanti, sambil mengincar korban. Nanti yang akan dia diami, yang dia akan pengaruhi, yang dia akan rasuk adalah manusia. Tapi tempat yang perhentiannya adalah sarang-sarangnya itu. Dan kalau kita ikat di bumi ini, roh-roh jahat itu, maka di surga itu terikat. Artinya Tuhan yang mengerjakan di alam spiritual itu, roh-roh itu benar-benar diikat. Saudara. Kita nggak melihat roh-roh jahat itu kemudian muncul dan langsung terikat oleh sesuatu gitu. Enggak, tapi kita lihat dengan perkataan. Di surga, roh-roh jahat itu terikat. Kita lepaskan mereka, ya, lepas dasar. Misalnya kita bawa yang seharusnya Tuhan tekan gitu, lalu seperti kambing hitam yang dilepaskan di padang gurun, maka roh itu akan terlepas di sana gitu, dan kita perintahkan jangan kembali lagi, maka roh itu tidak akan kembali lagi. Jadi ini yang disebut kunci kerajaan surga. Oke? Dalam rangka menolong kita memahami kebenaran-kebenaran spiritual, Elohim menyediakan kiasannya dalam dunia natural, guna menyatakan kebenaran dalam dunia spiritual. Jadi untuk kita bisa memahami kebenaran-kebenaran yang ada di alam spiritual itu, ternyata Elohim, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengerti kemampuan nalar kita. Kita perlu melihat contoh, kita perlu melihat penyataan dalam alam natural ini seperti apa sih yang sedang terjadi di alam spiritual gitu ya. Saudaraku, maka Tuhan memberikan kiasan tertentu dalam dunia natural ini agar kita bisa memahami penyataan Tuhan, kebenaran Tuhan yang terjadi dalam alam spiritualnya Tuhan. Oke, apa sih yang dijadikan kiasan? Pelajaran ini kita akan memulai dengan salah satu kiasan, yakni tabernakel dalam perjanjian lama. Wah, ini adalah PA kita yang lalu ya, tabernakel. Saudaraku, ternyata siapapun ketika belajar tabernakel, dia tahu ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan ya, untuk dijadikan kiasan di bumi ini. Dalam rangka Tuhan menyatakan apa yang terjadi di surga gitu, saudara. Oke, yuk kita belajar beberapa hal yang disajikan oleh Dr. Fred Child ini, saudaraku. Kita mungkin sudah belajar tabernakel, udah cukup lama, dan saudara bisa belajar lagi dari YouTube yang saya sebarkan itu. Saudara bisa belajar, tapi tolong belajarnya dengan tekun, saudara, supaya saudara betul-betul ya bisa memahami lebih dalam. Bagikan kepada banyak orang. Itu sudah ada di YouTube, dari awal sampai sekarang sudah masuk pertengahan ya. Ada di YouTube urutan. Saudara bisa cari itu dengan channel Yalensa YouTube channel. Yalensa YouTube ya channel. Kita belajar lagi tabernakel ya. Tapi yuk